Shalom. Kita bersuka cita saat malam hari ini, amin. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun, saudara. Kalau pujian kita mengatakan Tuhan biarkan kami sebagai bukti karyanya Tuhan. Kita mau supaya setiap hidup kita betul-betul menyaksikan kebaikan Tuhan, amin. Orang-orang bisa melihat kehidupan, melihat akan dan tahu akan kebaikan Tuhan ketika melihat saya dan saudara, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur lewat setiap pujian penyembahan yang kita naikkan saat malam hari. Saya dari awal penyembahan saya rasa bahwa setiap pujian-pujian itu betul-betul meninggikan nama Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita, kita punya Tuhan yang menjadi benteng bahkan menara yang kuat bagi setiap kita, amin. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan zaman sekarang bahkan di masa-masa sulit ini banyak orang hampir meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen mungkin mulai kecewa dengan Tuhan. Orang Kristen mulai kecewa dengan gereja. Orang Kristen mulai kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, kecewa dengan nubuatan hamba Tuhan. Kecewa dengan apa yang nabi-nabi katakan. Nabi ini kok gak betul yang dia bilang. Oh, ini kan udah tanggal berapa, bulan berapa, kok yang dia katakan itu gak betul terjadi. Oh, pendeta ini bilang saya akan diberkati, tapi kok hidupku begini-begini terus. Akan semakin banyak orang yang akan kecewa mungkin dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara, dalam setiap pujian yang kita naikkan, pujian mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Aku mengaku dengan mulutku, Engkau adalah gunung batuku, Engkau adalah menaraku yang kuat, dan hanya kepadamu aku bersandar. Amin. Amin. Saudara, biarkan setiap pengakuan ini lahir bahkan timbul dari setiap hati kita. Supaya apa? Engkau tidak kecewa dengan Tuhan. Kita tidak kecewa dengan gerejanya Tuhan. Saudara, lihat, saudara mungkin dengar berita ada longsor di mana-mana, ada bencana, ada kematian. Saudara, semakin banyak bencana yang mungkin membuat engkau semakin ketakutan, ya. Orang Kristen menjadi ketakutan, ya. Orang Kristen takut, bahkan mau keluar rumah pun mungkin saking takutnya dengan kematian, dia takut keluar rumah, saudara, mengurung diri di rumah mungkin, takut untuk bertemu satu dengan yang lain. Dia terlalu takut dengan kematian itu, dia terlalu takut dengan berita-berita kematian itu. Saudara, kalau bukan Tuhan yang bilang kamu mati, engkau tidak akan mati, amin. Kalau bukan Tuhan yang menghentikan hidupmu, engkau tidak akan berhenti hidup. Ya. Saudara, jangan pernah coba untuk menghentikan hidupmu sebelum Tuhan yang berkata berhenti. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau untuk berbuat dosa jangan, saudara. Tunggu Tuhanlah yang bilang berhenti. Kalau belum dibilang lanjut. Ya kan? Kalau udah tabrakan aku mati berarti Tuhan suruh berhenti nih. Ya kan? Jangan. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan, kalau engkau mau bertumbuh di dalam Tuhan, supaya engkau tidak terlalu takut dengan keadaan zaman ini, saudara, engkau butuh pengharapan yang baru di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini pergumulanmu yang begitu besar dalam hidupmu, engkau merasa, Tuhan, aku hampir hilang arah hidupku, Tuhan, aku hampir hilang harapanku, Tuhan, keluargaku terlalu berat, aku dengar yang satu begini, abangku begini, kakakku begini. Mungkin engkau sebagai orang yang pertama mengikut Tuhan, engkau mulai, Tuhan, aku nggak sanggup, ya kan? Berapa banyak saudara yang mungkin engkau yang baru pertama mengenal Tuhan, di antara 10 keluargamu, 10 saudaramu, engkau yang baru datang percaya kepada Tuhan membawa hidupmu, engkau mungkin 9 lagi mengadu kepada engkau, mungkin engkau akan datang kepada Tuhan, aku nggak sanggup, ya, aku nggak sanggup Tuhan, pergumulanku juga berat. Kenapa datang pergumulan yang lain? Aku sedang bergumul untuk hal yang ini, Tuhan, tetapi datang yang lain minta doakan ini, doakan ini, doakan ini. Saudara, mungkin pergumulanmu yang terlalu berat akan membuat engkau mungkin hampir terkandas harapanmu di hadapan Tuhan. Tapi saudara, dalam kelemahanmu, apa yang terjadi dan apa yang akan kamu lakukan sebagai orang Kristen? Saya mau kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati di setiap kita, amin. Apa yang orang Kristen harus lakukan di dalam kelemahanmu, di dalam pergumulanmu? Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-40
ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yang sudah temukan katakan amin. Haleluya. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 29, Bapak Ibu baca ayat yang ke-30 dan ayat 31 kita baca secara bersamaan. Amin. Firman Tuhan ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. (31, 2, 3 ya). Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Saya baca sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu kata penghiburan, bahkan firman Tuhan yang sangat menghibur bagi bangsa Israel waktu itu, saudara, kepada suku Yehuda waktu itu. Yesaya menubuatkan satu pengharapan yang baru kepada mereka. Kalau mungkin kita lihat sedikit sejarah tentang kapan Yesaya menulis ini. Yesaya menulis kitab ini, saudara, bahkan pasal-pasal ini ketika dia di akhir tahun hidupnya, menjelang kematiannya, dia menulis nubuatan ini. Dia menulis nubuatan ini, kata-kata penghiburan ini, saudara. Dia sampaikan satu penghiburan yang baru kepada bangsa Israel, kepada suku Yehuda. Saudara, 39 kitab dalam Yesaya ini kalau saudara baca, 39 kitab ini menulis tentang hukuman, menulis tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh suku Yehuda. Sebanyak 39 pasal, Yesaya itu terus menasihati bangsa itu untuk bertobat dan datang kepada Tuhan, mengingatkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka. Tapi maksud Tuhan, saudara, 39 pasal itu Tuhan mau bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi kebanyakan orang Kristen, bahkan orang-orang percaya sama seperti orang Israel, waktu itu mereka menolak Nabi Yesaya, saudara. Nabi Yesaya termasuk nabi yang sangat besar waktu itu. Tetapi karena dia selalu berkata tentang dosa, selalu berkata tentang hukuman, selalu berkata tentang apa yang menyakitkan hati bangsa Israel, mereka menolak Nabi Yesaya. Mereka tidak menerima apa yang Yesaya katakan. Berapa banyak gereja yang mungkin saat ini ketika ada hamba Tuhan yang mengingatkan supaya kita datang berbalik kepada Tuhan, tapi mungkin gereja memilih untuk menolak hamba Tuhan itu, memilih untuk menutup telinga dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi saudara, Tuhan gak berhenti sampai di situ. Tuhan sayang dengan bangsa itu. Dan mulai pasal 40, saudara, sebanyak 27 pasal kitab Yesaya itu adalah berisi pesan pengampunan dan perbuatan penghiburan serta pengharapan yang Tuhan katakan kepada suku Yehuda. Amin. Amin. 27 pasal lagi Yesaya menulis tentang nubuatan-nubuatan pengharapan dan pengampunan dosa kepada bangsa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun mungkin engkau pernah merasa, Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, aku nggak tahan dengan pergumulan ini. Mungkin saudara merasa Tuhan ini melebihi batas kekuatanku, Tuhan. Saudara sok tahu di mana batas kekuatan saudara, ya kan?
Tapi Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu kapasitas setiap orang. Tuhan tahu kapan bangsa Israel itu akan menjerit kepada Tuhan. Tuhan tahu kapan bangsa Israel itu akan datang kembali kepada Tuhan. Makanya saudara, 27 pasal berikutnya dia menulis tentang pengampunan akan dosa. Dia menulis kata-kata penghiburan. Dia menulis pengharapan yang baru kepada bangsa itu. Nubuatan dalam pasal 40 ini saudara, ditulis oleh Yesaya sebagai janji pengharapan yang Tuhan akan berikan setelah umatnya dibuang di Babel. Saudara, 150 tahun waktu itu bangsa Israel, suku Yehuda, mereka dibuang di Babel. Saudara, mereka dipekerjakan begitu keras. Saudara, mereka dibuang awalnya mulai dari pemerintahan Raja Hizkia mungkin. Saudara, mereka waktu itu Hizkia ketika dia disembuhkan dari sakit penyakitnya, dia menunjukkan semua harta miliknya, bahkan semua kesuksesannya ketika dia memerintah sebagai raja. Tetapi Yesaya bin Amos nasihatkan Hizkia waktu itu, apa yang kamu tunjukkan tidak akan satu pun tinggal, semuanya akan diangkut ke Babel. Mulai waktu itu, ada waktunya bangsa itu dibawa ke Babel. Mereka dibuang ke Babel. Tuhan izinkan itu semua, amin. Tuhan izinkan itu saudara. Tuhan gak mau engkau sombong dalam keberadaanmu. Tuhan gak mau kamu merasa kamu berhasil karena perbuatanmu sendiri. Kenapa? Akan tiba saat-saatnya nanti saudara. Kita akan bahas di ayat yang berikutnya. Akan tiba saatnya di mana engkau akan merasa lelah. Akan tiba. Saudara, sama seperti bangsa Israel masa itu, demikian juga halnya zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang tahu akan Tuhan. Saudara perhatikan, orang Israel tahu Tuhan yang menuntun mereka dari Mesir membawa kepada tanah perjanjian. Tahu siapa Tuhan. Tahu dengan nama itu. Tahu dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Memberi mereka makan saudara. Memberi mereka minum ketika tidak ada air. Memberikan mereka tiang awan ketika mereka sedang kepanasan. Memberikan tiang api ketika mereka dalam gelap dan kedinginan. Mereka tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saudara, banyak orang tahu tentang Tuhan, tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi berapa banyak juga orang Kristen yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup mendengar dan melakukan segala sesuatu yang Ia mau dalam hidup kita. Amin. Banyak orang Kristen yang hanya tahu, oh Yesus kan Tuhan. Tapi banyak juga orang Kristen yang meragukan kalau Yesus adalah Tuhan yang hidup. Saudara, Yesus bukan hanya sebatas nama. Yesus Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya sebatas nama yang engkau harus tahu teorinya. Tapi Tuhan mau engkau percaya Dia adalah pribadi. Amin. Yesus adalah pribadi. Yesus adalah pribadi yang hidup, yang sanggup mendengarkan seruan setiap umatnya. Saudara, dalam kitab Yesaya, Yeremia, firman Tuhan selalu katakan bangsa itu berbalik dan berseru kepada Tuhan. Yeremia 33:3 katakan berserulah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau berseru kepada Tuhan dalam masa kesesakanmu. Ya, kenapa? Dia Tuhan yang sanggup mendengarkan. Amin. Dia Tuhan yang sanggup mendengarkan apa yang kita serukan, saudara. Dia bukan Tuhan yang tuli. Ya, Dia bukan Tuhan yang tuli. Dia bukan Tuhan yang menutup telinganya ketika engkau datang berseru kepada Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya menulis tentang nubuatan-nubuatan ini. Yesaya menubuatkan tentang pengharapan-pengharapan yang baru, supaya bangsa Israel, supaya suku Yehuda waktu itu mereka berbalik dan berseru kepada Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 52 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, Yesaya jelas katakan, sesungguhnya tangan Tuhan
tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini Tuhan yang kita sembah. Ini Yesus yang kita percaya, saudara. Yesus yang kita percaya itu. Makanya saya katakan, jangan tahu hanya sebatas nama, tapi ketahuilah dia juga pribadi. Dia punya tangan yang tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Saudara, kalau saudara mungkin bayangkan ya, kalau Tuhan itu punya tangan yang tidak kurang panjang, berarti artinya kalau engkau mengalami suatu masalah, atau mungkin engkau sedang diambang sebuah masalah, diambang sebuah kecelakaan mungkin, saya percaya Tuhan itu mungkin sanggup menggeser hidupmu. Atau mungkin Tuhan itu punya tangan yang sanggup menggeser gunung permasalahan itu. Tuhan sanggup menjauhkan kecelakaan itu daripadamu. Kenapa? Dia Tuhan yang punya tangan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Amin. Dan pendengarannya yang tidak kurang tajam. Makanya Tuhan tahu setiap hati saya dan saudara. Ya saudara, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Mungkin kita berseru, Tuhan aku kehabisan kata-kata ini Tuhan. Atau mungkin saudara mungkin malu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena saking beratnya mungkin pergumulan saudara, ya kan? Karena ada orang merasa berat kali pergumulannya. Saya katakan kemarin, mungkin bagi saudara ini ya nggak percaya, tapi bagi saya ini kayaknya mau buat riset nih ya kan. Kadang saudara, orang yang berlututnya sampai tiarap ini masalahnya yang paling berat nih ya kan. Saya bilang sama Billy, betulnya itu Billy. Nggak tahu lah bang. Tapi kulihat bang, kalau nggak ada masalahnya biasa aja berdoa, lipat kaki, lipat tangan, udah. Kalau lagi ada masalahnya, mulai berlutut dia sikit. Kalau udah berat kali masalahnya, ada kemarin kulihat, hampir mau tidur dia. Ini betul-betul lagi bergumul atau ketiduran ini ya kan. Saudara, Tuhan tahu setiap tangisan setiap orang, amin. Amin. Saya percaya mungkin yang hampir ketiduran ini berlututnya saudara. Dia kehabisan kata-kata untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau nangis ini Tuhan. Tapi kalau nangis aku malu Tuhan. Ada Bang Budi di sampingku. Saudara mendam mungkin nangisnya. Enggak usah. Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu saudara. Tuhan pendengarannya sangat tajam. Beda dengan saya. Kadang gak dengar juga ya kan. Saudara mungkin kadang juga dipanggil gak dengar juga ya saudara. Tapi Tuhan dengar, amin. Tuhan dengar. Makanya firman Tuhan katakan saudara, tapi yang menjadi penghambat, yang membuat dia menutup telinganya adalah dosa. Dosa saya, mungkin dosa saudara. Apa yang membuat engkau menyakiti hati Tuhan, itu yang membuat Tuhan menutup telinga kan saudara. Jadi kalau punya dosa, ya kita minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan ampuni aku ya kan. Kalau udah ada dosa tapi nekat saudara mau teriak-teriak pun, firman Tuhan Tuhan tutup telinga loh. Ya kan? Syukur-syukur nggak ada headset di gereja. Sampai tuh di surga, sampai Tuhan pakai headset, saudara doa nggak dengar ya kan? Tapi firman Tuhan katakan, kalau yang menjadi penghalang sehingga ia tidak mendengar dan menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Ya, manusia tahu tetapi tidak mengenal. Manusia tahu siapa Tuhan tapi tidak mengenal siapa Tuhan. Kenapa? Dia hanya tahu karena dia belajar. Dia hanya tahu karena orang lain bilang ini. Ya, saya saksikan di hadapan Tuhan. Kadang saya malas telepon mama saya. Kenapa saya malas bilang telepon mama saya, saudara? Kadang kalau sering saya telepon mama saya jadi sakit dia. Kalau saya nggak telepon, sehat dia. Makanya jarang saya telepon mama saya, biar sehat dia terus. Saudara jangan sering-sering kali telepon mama. Kenapa? Jadi dipikirkan nanti saudara. Jadi sakit ya kan? Saya waktu itu rajin saudara, hampir setiap minggu saya telepon. Jadi sakit dia. Udah sebulan saya nggak telepon, saya telepon tadi, sehat dia, amin. Kenapa? Kadang kan mama karena sayangnya sama anaknya agak-agak acting dia, aduh sakit ini ku. Gak usah telepon saudara, biar sehat mama itu ya kan. Cukup doakan, amin. Amin. Kalau nggak percaya saudara tanya mama saya, jarang saya telepon.
Kalau lagi adalah pulsa. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia tahu siapa Tuhan. Kadang mungkin Tuhan ajar aku untuk mengerti engkau, untuk mengenal engkau. Tetapi saudara, karena engkau tidak melihat Tuhan itu, engkau tidak melihat pribadi itu, engkau tidak melihat bagaimana rupa Tuhan itu, engkau memilih meninggalkan Tuhan. Orang Kristen memilih meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan gak kelihatan kok. Ya kan? Manusia lebih suka percaya kepada apa yang kelihatan. Iya saudara, ini nggak bisa dipungkiri. Ya, makanya firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bangsa Israel saudara, karena mereka tidak melihat Tuhan itu sebagai pribadi, dia katakan kepada Harun, Harun buatkan kami patung itu, supaya kami bilang patung itulah yang menuntun kami keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian itu. Mereka memilih meninggalkan Tuhan kepada ilah yang lain. Karena apa? Mereka tidak melihat pribadi itu, mereka tidak percaya Yesus adalah pribadi itu. Orang Kristen pun saudara, kalau dia tidak pernah mengalami Tuhan itu, mungkin dia akan berpaling kepada Tuhan yang lain, kepada ilah yang lain, yang mungkin kelihatan bentuk mukanya, ya kan? Yang mungkin kelihatan wajahnya seperti apa. Oh, ini rupanya Tuhan itu, ya kan? Orang Kristen bilang Tuhan kami Tuhan yang besar. Kalian pernah lihat enggak? Ya kan? Tuhan kami keren, pernah lihat enggak? Gak pernah. Sampai buat filmnya mungkin ada yang gambar mukanya Tuhan seperti, oh kayak gitu rupanya muka Tuhan. Ya kan? Jadi kalau tiba-tiba dibuat patung nanti saudara seperti itu, saudara pilih menyembah kepada patung itu. Mungkin saya baca sebuah tulisan, Indonesia bangga dengan patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia. Dia bilang patung Tuhan Yesus itu mengalahkan patung yang ada di Brazil, saudara. Saudara boleh lihat tulisannya nanti mungkin. Aku pikir ini bangga dengan Yesusnya yang besar atau bangga dengan patung Yesusnya, ya kan? Jangan sampai lebih condong kepada patung daripada kepada Yesus, saudara. Karena mungkin saja bukan seperti itu rupa Tuhan itu, ya. Mungkin gak seganteng itu Tuhan, saudara. Lebih ganteng lagi, amin. Lebih ganteng lagi. Makanya saya bilang kalau orang lebih membanggakan patung tapi tidak percaya bahwa dia adalah pribadi, itu sama dengan kosong. Ya, kosong saudara. Ya. Harun melakukan hal yang salah, membangunkan sebuah patung, membangunkan sebuah anak lembu emas itu supaya orang Israel menyembah kepada patung itu. Tetapi saudara, ada contoh lain dalam Alkitab. Yosua dalam imannya dia berkata, sekarang kamu memilih kepada Tuhan atau kepada ilah, terserah padamu. Tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan. Amin. Ini adalah orang-orang yang tahu siapa Yesus itu. Siapa Tuhan itu. Dia yang percaya di Yesus adalah pribadi yang sanggup mendengar dan menolong hidupnya. Kalau dia tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, mungkin dia tidak akan berani berdiri dengan gagahnya berkata, aku akan mengikut Tuhan, aku akan membawa keluargaku menyembah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak alami Tuhan, engkau tidak akan berani berkata, aku akan tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Saudara, waktu itu kami cerita-cerita dengan anak laki-laki. Saya bilang, kamu S1-nya dari mana? Dari William Carey lah bang. Kenapa di William Carey? Pokoknya sampai selesai di William Carey. Saya percaya dia alami sesuatu yang berbeda di William Carey, amin. Sampai dia bilang, aku harus selesai dari sini, seberat apapun itu. Haleluya. Kalau engkau tidak pernah alami saudara, engkau tidak akan pernah bertahan dalam posisi itu. Kalau engkau tidak alami Tuhan adalah Tuhan yang hidup, mungkin engkau akan memilih mengikut keluargamu yang tidak percaya kepada Tuhan. Ah, apa rupanya hebatmu sekolah di situ? Apa rupanya hebatmu dapat sekolah teologi di situ? Uangmu pas-pasan, ya kan? Gak ada hebat-hebatnya. Palinglah pulang kampung kau disuruh khotbah, itu aja rupanya. Pernah rupanya kau kasih uang sama mama, ya kan? Udah kau di sini aja kerja.
ku kasih kau modal buat ini, buat itu. Tapi kita ke sini ya. Nanti malam Jumat kita ke sini dulu. Karena engkau tidak mengalami bagaimana Tuhan menolong engkau, saudara. Engkau, oh iya ya, betul juga. Aku udah 4 tahun kuliah dimarah-marahi. Pulang ke sini gak ada uang, minta sama orang tua. Saya, saudara, jujur di hadapan Tuhan, kalau saya pulang agak bangga saya dengan orang tua saya. Dia cerita nanti sama orang, iya anakku ini, aslilah dia beli kereta nggak minta uang dari saya, sepeser pun. Di dalam hatiku nggak tahu bapak ini. Kadang ku mintanya dari mama. Tapi saya percaya dia katakan itu karena dia percaya Tuhan yang mencukupkan, amin. Saya pikir-pikir, saudara, nggak pernah saya telat bayar kredit, telat per bulan maksudnya. Kalau beberapa hari ya pernah, amin. Hampir selesai, saudara. Saya pikir juga Tuhan, luar biasa Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Kalau saya hitung-hitung juga, banyak juga uangku Tuhan. Tapi nggak sadar saya, saudara. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 29 tadi katakan di Yesaya pasal 40 itu, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan tahu kapan kamu lemah. Tuhan tahu kapan kamu lelah. Tuhan tahu kapan kamu tidak berdaya. Orang-orang Kristen, jangan sombong dalam kekristenanmu. Mungkin engkau selama ini mengikut Tuhan, engkau merasa aku diberkati, aku berkelimpahan, aku punya ini dan itu. Tapi akan ada saatnya nanti Tuhan tahu kapan engkau menjadi lelah. Tuhan tahu kapan kamu tiada dayanya lagi, saudara, nggak berpengaruh. Dulu mungkin engkau sangat dihormati, disegani. Tapi kalau engkau sombong dalam keadaan itu, akan ada saatnya di mana engkau tidak diperhitungkan lagi. Engkau akan merasa lelah mengikut Tuhan. Saudara, dalam tafsiran yang lain berkata, mereka bangsa itu menjadi jenuh mengikut Tuhan. Saudara, mungkin engkau 5 tahun, 10 tahun engkau percaya dan mengikut Tuhan. Tetapi mungkin, Tuhan kok aku Kristen gini-gini aja hidupku Tuhan. Aku pelayan di gereja tapi hidupku begini-begini terus. Engkau menjadi jenuh mengikut Tuhan. Engkau jenuh dalam berdoa. Tuhan, aku berdoa, enggak berdoa sama aja hidupku. Engkau mungkin mulai meninggalkan Tuhan. Engkau meninggalkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan yang dulu pernah engkau alami. Tapi Tuhan katakan dalam Yesaya 40 ini, nubuatan penghiburan ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ini Tuhan yang kita sembah. Ini Tuhan yang kita percaya, saudara. Orang-orang yang paling kuat sekalipun kadangkala akan merasa lelah. Ya. Makanya saudara perhatikan ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda ini apa yang Tuhan katakan? Artinya orang-orang yang paling kuat sekalipun, orang-orang yang terpandang sekalipun, akan ada masanya engkau menjadi lelah, menjadi tersandung. Ini yang Tuhan mau ingatkan. Ini yang waktu itu Yesaya ingatkan kepada suku Yehuda itu, kepada Israel itu. Dia ingatkan orang muda, saat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh dan tersandung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah tidak memandang siapa engkau. Jangan pikir hanya orang miskin yang punya masalah, saudara. Ya. Jangan pikir hanya orang miskin yang bisa sakit. Dan jangan pikir hanya orang miskin yang bisa meninggal. Ya kan? Masalah nggak pandang situasi. Masalah nggak pandang sosialmu, saudara. Pejabat pun bisa punya masalah. Dokter pun bisa punya masalah. Dokter pun bisa sakit. Dokter bisa mati. Siapa yang lolos dari masalah, saudara? Bahkan Ayub sekalipun, orang yang paling saleh pada zamannya, yang hidup hati-hati di hadapan Tuhan, masalah nggak luput dari dia. Jadi siapa saya dan saudara yang mungkin saat engkau mengalami sebuah pergumulan, engkau mulai menggerutu di hadapan Tuhan, engkau mulai mencoba kecewa dengan Tuhan, engkau kecewa dengan orang tuamu. Oh, saya akan ke sini karena dipaksa orang tua.
Oh, saya akan ke sini karena orang tua miskin. Saudara, kemarin saya mengadakan riset, ya kan, penelitian, saudara. Saya buat di dalam sebuah kuesioner saya buat pernyataan seperti ini. Saya masuk sekolah tinggi teologi karena orang tua kurang ekonomi. Banyak yang menjawab setuju. Ya kan? Ini yang jawab bukan saya, yang jawab ini saya kan bagi kuesioner, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara dulu anggap itu sebagai paksaan atau keterpaksaan. Tapi mungkin engkau tidak tahu itu adalah jalannya Tuhan. Amin. Jalannya Tuhan membawa engkau kepada rencananya Tuhan. Ya, mungkin Tuhan sudah tetapkan setiap jalan hidup saudara. Tuhan sudah tetapkan, makanya firman Tuhan, saudara, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau bawa engkau berjalan dengan Dia di dalam jalurnya Tuhan, bukan di dalam jalurnya kita. Makanya saudara, kuasa, saya mau katakan tadi, kalau teruna-teruna bisa tersandung, kalau orang-orang muda menjadi lemah, artinya siapapun engkau, kalaupun itu mungkin usiamu muda atau tua, jabatanmu tinggi atau tidak, engkau punya kemampuan atau tidak, suatu saat engkau juga akan mengalami pergumulan. Ya, tapi saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, kalau manusia bisa menjadi lelah, kalau manusia bisa tersandung, tetapi kuasa yang daripada Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Kuasa dan kekuatannya tidak akan pernah berubah, saudara. Ayat 31 dikatakan, Yesaya 40 ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang firman Tuhan katakan? Mendapat kekuatan yang baru. Tuhan percaya kalau engkau berseru kepada Tuhan, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau yang lelah sekalipun, engkau yang tidak ada kekuatan sekalipun, engkau mungkin yang datang sempoyongan di hadapan Tuhan, gak ada kekuatan untuk berjalan lagi. Firman Tuhan katakan, Ia yang memberikan kekuatan yang baru. Amin. Yesus berikan kekuatan yang baru. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Waktu itu bangsa Israel hampir habis harapan karena mereka terus dijajah, disiksa dan dibuat kerja keras. Mereka berteriak di hadapan Tuhan. Mereka mungkin berseru kepada Tuhan. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tuliskan nubuatan ini. Tuhan sampaikan pengharapan yang baru ini. Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Dan terbang seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Lihat Yesus yang kita sembah. Lihat Tuhan yang kita percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah terlalu lelah atau terlalu sibuk untuk menolong dan mendengarkan saya dan saudara. Manusia mungkin bisa berkata, aku terlalu sibuk hari ini, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Ya, tapi Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah terlalu lelah. Dia Tuhan yang tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan seruan saya dan saudara. Makanya kenapa saya katakan Tuhan itu luar biasa. Ada orang yang berkata, aku berdoa setiap pukul 5 pagi. Aku berdoa pukul 4 pagi. Aku berdoa pukul 3 pagi. Mungkin pendeta yang lain, aku berdoa jam 1 pagi. Mungkin pendeta di tempat sana, aku berdoa jam 8 malam. Pendeta di tempat yang satu berkata, aku berdoa jam 9 malam. Siapa yang dengar doanya, saudara? Ya kan? Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia yang tidak pernah terlalu lelah untuk mendengarkan doamu. Dia buka telinganya, Dia buka hatinya untuk memberkati dan memberikan setiap kita kekuatan yang baru. Amin. Untuk mendapatkan kekuatan yang baru, saudara, firman Tuhan katakan, engkau akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mungkin saudara sering mendengar tentang raja wali ini. Raja wali adalah salah satu spesies burung yang tidak senang dengan keadaan yang tenang-tenang. Dia adalah burung yang selalu mencari badai supaya dia bisa terbang tinggi.
Ini Raja Wali, saudara. Kenapa firman Tuhan harus gambarkan seperti Raja Wali? Kenapa enggak seperti burung-burung yang lain? Burung yang lain aja lah Tuhan. Kan burung merpati lebih cantik Tuhan. Burung merpati aja ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gambarkan orang yang berseru kepada Tuhan. Orang yang mendapat kekuatan baru. Engkau seumpama Raja Wali. Raja Wali, saudara, dia akan terus memperbaharui tubuhnya. Ketika tubuhnya menjadi tua, dia naik ke gunung batu itu. Dia mencakar-cakar batu supaya kukunya ganti. Dia mencabut bulu-bulunya supaya tumbuh menjadi bulu yang baru, saudara. Artinya orang Kristen, engkau harus mengalami prosesnya Tuhan. Amin. Mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara, dalam tafsiran ayat yang lain dikatakan, orang yang mendapat kekuatan baru akan terbang dengan sayap-sayapnya seperti Raja Wali. Saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, kalau tafsiran ini mungkin berkata terbang dengan sayap-sayapnya. Saya bayangkan, saudara, bagaimana Tuhan membuat satu sayap yang indah bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Ketika mempunyai sebuah masalah yang mungkin engkau terkandas harapanmu, Tuhan taruhkan sayap yang baru. Engkau terbang meninggalkan masalah itu. Amin. Saudara lihat nanti itu dalam tafsiran Alkitab yang terbuka, saudara. Firman Tuhan katakan, mereka akan terbang dengan sayap-sayapnya seperti Raja Wali. Saudara, kalau engkau punya masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Cari mama, ya kan? Jangan cari Tuhan, ya kan? Mama sudah cukup dengan masalahnya sendiri. Jangan datang dengan masalah yang baru. Kasihan rambut mama mulai rontok. Cari Tuhan, amin. Cari Tuhan. Kenapa ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau izinkan tubuhmu mungkin diproses supaya apa? Engkau bisa terbang dengan sayap yang baru. Engkau terbang dengan kekuatan yang baru. Ya. Engkau akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan mereka akan berlari, ayat yang berikutnya. Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, yang tidak akan mungkin diterima manusia secara logikanya. Mungkin bagi logika kita, bagaimana orang berlari nggak bisa menjadi lelah? Bagaimana orang terus berjalan tapi tidak akan menjadi lesu? Hanya di dalam Tuhan engkau bisa alami ini, amin. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa alami ini, saudara. Mungkin bagi dunia kalau engkau terus berjalan, ngapainlah kau terus ke gereja? Udah habis persembahan, lama lagi pulang, capek. Udahlah, sekali aja. Atau udahlah live streaming aja, samanya itu. Penting kita berdoa dalam nama Yesus, amin. Gak kumpul persembahan, di rumah aja, ya kan? Hashtag di rumah aja. Kan gitu dulu, saudara, baru-baru COVID, ya kan? Di rumah aja. Gak bayar persembahan, perpuluhan, gak usah lah. Kan gak boleh jumpa orang, gak boleh pegang uang tunai. OVO mau download, janganlah, nanti itu antikris, gak usah pakai-pakai itu. Suka mulai, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak akan menjadi lelah. Engkau tidak akan menjadi lesu, saudara. Engkau tidak akan hilang kekuatanmu, amin. Tidak akan hilang semangatmu. Jangan, saudara, kalau udah nyanyi, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Iya kan? Baru satu masalah. Saya tadi mau sampaikan firman Tuhan ini berdua, saudara. Dalam hati saya nanya-nanya gini, aku bilang ini atau enggak? Saya lagi ada pergumulan ini, tapi aku mau bilang atau enggak, ya kan? Tuhan, aku bergumul untuk ini, ya kan? Beberapa hari kadang kalau saya ada waktu, saudara, kalau saya ada waktu, kalau saya lagi sendiri nggak ada orang yang datang, saya berdoa di hadapan Tuhan, saya menyembah.
Kayaknya menyembah pun gak ada alasan. Tuhan, aku hanya mau meninggikan Tuhan. Gak aku bilang lagi, Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini. Aku hanya bilang, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kayak gak ada kata-kata yang lain lagi hampir saudara. Udah aku bilang semua kata-kata itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya. Bahkan kemarin Bapak Gembala bilang, kamu gak percaya ada berkat yang baru di tahun ini. Saya bilang juga, Tuhan, kok aku hamba Tuhan kadang lupa juga. Ya kan? Berapa banyak orang Kristen yang ketika ada satu pergumulan membuat engkau berhenti di titik itu. Engkau tidak percaya dia Tuhan yang bisa meluputkan engkau dari hari itu kepada hari yang lain. Amin. Yang membuat engkau melewati sakit yang itu, membawa engkau kepada kesembuhan yang lain. Yang membawa engkau dari kelemahan itu kepada kekuatan yang lain. Jangan berhenti sampai di situ. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berseru kepada dia. Saya terberkati juga saudara dengan doa Musa. Musa berdoa 3 hal kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-33, saya rindu kita melihat apa yang Musa minta kepada Tuhan. Mungkin bagi saudara yang pernah membaca ayat ini, engkau akan mengerti bagaimana Musa bisa berjalan bertahan bersama dengan Tuhan. Dia minta 3 hal kepada Tuhan. Yang pertama saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepada kami siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Doa yang Musa minta pertama di hadapan Tuhan adalah, tunjukkan aku jalanmu Tuhan. Amin. Kalau engkau datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan aku jalan itu. Supaya aku semakin percaya kepada Tuhan. Supaya aku semakin mengenal Engkau adalah Tuhan yang hidup. Yang ikut campur dalam hal terkecil pun dalam hidupku. Yang kedua, Musa katakan seperti ini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa yang Musa katakan? Tuhan, berjalanlah dengan kami. Amin. Kalau Tuhan sudah tunjukkan jalannya, hal kedua yang Musa minta di hadapan Tuhan, Tuhan, berjalanlah dengan kami. Kalau engkau tidak berjalan dengan kami, jangan suruh kami untuk berjalan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lihat apa yang Musa minta di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan supaya tunjukkan jalannya. Dia minta Tuhan supaya berjalan bersama dengan dia. Dalam setiap kehidupanmu, minta Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Dan yang ketiga yang Musa minta di hadapan Tuhan, ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Tuhan, tunjukkan aku kemuliaan-Mu. 3 hal ini Musa minta kepada Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa berjalan dengan Tuhan? Engkau tahu jalannya. Yang kedua, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kemuliaan itu bicara tentang terang itu. Kemuliaan itu bicara tentang cahaya yang menuntun jalanmu itu. Miliki 3 hal ini, sehingga kau bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan lelah dalam mengikut Tuhan. Musa tidak menjadi lelah dalam mengikut Tuhan. Dia minta Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dia minta Tuhan berjalan menyertai hidupnya.
Saudara, bagaimana dikatakan mereka yang terus berjalan dan tidak menjadi lelah? Matius mencatat dalam Matius pasal ke-11, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 28-29, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk yang ada padaku adalah ringan dan enak. Amin. Ini undangan Tuhan, saudara. Kenapa dikatakan marilah kepadaku? Karena tidak semua orang mau datang kepada Dia, sumber kelegaan itu. Tidak semua orang mau datang kepada yang punya kuk yang enak itu. Lebih memilih bertahan dalam masalahnya, lebih memilih bertahan dalam tekanan yang dia alami. Dia tidak datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan membuka undangan yang besar kepada saya dan saudara. Dia membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kenapa? Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Mereka yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu hamba Tuhan, Martin Luther King, mungkin saudara sudah sering dengar bahkan di tempat ini, dia berkata seperti ini, jika engkau tidak mampu terbang, maka berlarilah. Jika engkau tidak sanggup berlari, maka berjalanlah. Jika engkau tidak mampu berjalan, maka merangkaklah. Apapun itu, tetaplah bergerak dan jangan mundur. Amin. Apa yang dia katakan? Kalau engkau tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun itu, jangan pernah berhenti untuk bergerak, apalagi untuk mundur. Amin. Tuhan gak senang orang yang mundur, saudara. Saya katakan satu, mungkin saya pernah dengar, saudara. Saya pernah dengar dan saya pikir-pikirkan. Ada orang berkata selalu orang yang bertobat itu harus berbalik mungkin 180 derajat gitu ya kan. Ada saatnya saudara, mungkin engkau dalam pertobatanmu itu, artinya engkau sedikit menyimpang dari jalan itu. Engkau tinggal balik kepada jalan itu, gak perlu ulang dari awal. Itulah yang dikatakan engkau terus maju. Amin. Jangan mundur ke belakang. Engkau tidak ulang ke belakang, saudara. Engkau tidak ulang dari nol. Berbalik ke dalam jalannya Tuhan. Mungkin sedikit tikungannya ya kan, sedikitnya tikungannya. Baliklah ke jalan Tuhan itu. Saudara, tapi yang Tuhan mau katakan, jangan berhenti. Kalau nggak sanggup berjalan pun karena kau merasa aku udah cukup lelah, firman Tuhan katakan merangkaklah. Sampai engkau di garis finish itu, sampai engkau mengakhiri hidupmu berakhir di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Daud berkata dalam Mazmurnya, saudara, Mazmur 126 ayat 1-6, kalau saudara baca, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Tuhan ingin memulihkan keadaan Sion waktu itu, apa yang Daud katakan, apa yang Daud mazmurkan, saudara? Dia berkata, waktu itu keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kita seperti orang yang penuh dengan tawa. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, Daud katakan dalam Mazmurnya, saudara, dalam Mazmur 126 ayat 1-6, kalau saudara perhatikan, Daud katakan seperti ini. Orang yang berjalan dengan ayat 6. Ayat yang ke-6, saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan berkas-berkasnya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, terus berjalan. Terus berjalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu bicara tentang
janji penghiburan, kebebasan dan pemulihan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Manusia bisa disegarkan karena ada belas kasihan yang datang ketika bertobat. Ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, saat itulah kita disegarkan kembali oleh belas kasihan-Nya Tuhan. Setiap orang berhak menerima belas kasih itu, saudara. Tidak peduli bagaimana jahatnya engkau, tidak peduli bagaimana jahatnya lingkunganmu, tidak peduli bagaimana jahatnya keadaanmu. Tetapi ketika engkau memilih Tuhan di masa hidupmu, ketika engkau memilih Tuhan sebagai Tuhanmu dan penyelamatmu, Dia yang akan memulihkan setiap keadaan saya dan saudara. Amin. Amin. Itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan gak pandang siapa, saudara. Tuhan hanya lihat siapa yang mau memenuhi undangannya, siapa yang mau terus berjalan dengan Tuhan. Saat engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, engkau harus terus berjalan. Percaya, percaya, percaya artinya sabar. Percaya, saudara, bukan berarti engkau berkata hari ini datang mobil, terjadi mobil depanmu. Enggak. Percaya itu identik dengan kata sabar. Amin. Kalau engkau percaya artinya sabar. Jangan percaya, oh, menurut bahasa Yunani. Enggak. Ada yang sederhana, saudara. Percaya artinya sabar. Oh, kok beda? Pokoknya itulah artinya. Percaya, sabar. Kalau engkau sabar, engkau terus berharap. Amin. Karena Tuhan bukan Tuhan yang memberikan pengharapan yang palsu, saudara. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang memberikan pengharapan yang palsu. Ia sanggup, asal engkau sabar dan terus berharap. Ia sanggup memenuhi setiap janji-janji firman-Nya. Ia sanggup menguatkan engkau. Ia sanggup mengangkat engkau untuk bangkit dan mengatasi setiap kesulitan hidupmu. Ia Tuhan yang sanggup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau percaya Dia adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau, yang menjadi pertanyaan mungkin dalam hidup kita, saudara, apakah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan yang selalu menginginkan hal yang terbaik dalam hidup kita? Ini pertanyaannya, saudara. Saudara boleh renungkan ini dan jawab dalam hati saudara. Kalau engkau berkata selama ini engkau adalah orang yang percaya, apakah engkau percaya Dia adalah Tuhan yang mengasihi engkau dan yang selalu menginginkan hal yang baik dalam hidupmu? Kalau engkau percaya, engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Engkau tidak akan marah dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin boleh engkau tanyakan dalam hatimu, bisakah engkau percaya dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan yang punya tujuan yang baik, engkau mungkin akan mencari jalan sendiri dalam hidupmu. Pertanyaan yang ketiga, yakinkah Anda bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengendalikan kehidupan? Percayakah saudara, Dia yang mengendalikan segala kehidupan di dunia ini, termasuk mengendalikan kehidupanmu? Ini pertanyaannya, saudara. 3 pertanyaan sederhana ini mungkin akan mengingatkan saya dan saudara, menyadarkan engkau dan saya, kalau selama ini engkau sering memaksakan kehendakmu di hadapan Tuhan. Jangan paksa Tuhan dengan kehendakmu. Jangan paksa Tuhan untuk jawab setiap doamu. Saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, saya saksikan di hadapan Tuhan. Ya mungkin bagi sebagian orang mungkin akan, itu hal yang aneh gitu. Tadi saya telepon dengan orang tua saya, saudara. Saya kalau nelpon ya bercanda gitu aja, padahal nggak lucu. Tapi saya bilang, Pak, Kamis saya sidang ujian, saya butuh dana sebesar ini. Oh, kami tidak punya uang. Bapak saya langsung tutup dengan tidak ada uang. Tapi usahakanlah dulu, nanti saya ganti entah dari mana. Dalam hati saya, Tuhan, gak ada rupanya uang bapakku. Kadang kalau dibuka pun dompet kami, kadang maunya lebih banyak uang saya di dompet dari bapak. Tapi uangnya lebih besar di sorga mungkin. Amin. Amin. Kalau dengar kakak saya biar tahu dia. Tapi saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ketika saya bilang itu, saudara, dia bilang, katanya bicara pengharapan, katanya iman. Ini kakak saya ini yang kayak gitu-gitu aja hidupnya, ya kan? Tapi dia bilang katanya bicara iman, katanya bicara pengharapan. Kok nggak percaya? Kembali ke pertanyaan tadi,
Apakah engkau percaya Dia Tuhan yang sanggup mengendalikan kehidupan? Amin. Saya bilang saya punya banyak kebutuhan, untuk sekian juta saya butuh uang. Saya bilang seperti itu. Padahal saya udah ada solusinya sebenarnya. Kami udah ada jalan keluarnya. Tapi di depan bapak mama saya pura-pura nggak ada jalan keluar. Gitu. Entah adanya uang orang ini. Rupanya tidak juga, harus berdoa katanya. Ya udahlah, berarti kamu udah mau siap S2. Lanjut S3 ya. S2 aja aku minta uang nggak ada. S3 disuruh lagi. Pak, S3 itu minimal 50 juta. Udah percaya Tuhan cukupkan. Aku kadang pikir, Tuhan kayak mana Tuhan? Aku minta uang baru sekian juta ya berdoa. Minta 50 juta. Dibilangnya lagi saudara, kalau aku seusia kau S2 segitu, ku ambil lagi S3. Gampang kali bapak gini. Aku aja udah tua, udah tangan goyang-goyang, ku usahakan siap S1 katanya. Kau masih muda. Ku bilang sama bapak, gak masalah beratnya belajar itu. Uang. Kalau uang ada ku ambil. Tapi itu pun berdoalah katanya. Inilah kalau pendeta ini saudara, berdoalah. Berdoa dan terus berdoa. Jangan sampai lupa bilang amin ya kan. Karena keseringan bilang berdoa, nggak amin. Tapi saya salut dengan iman bapak saya saudara. Dia percaya Dia Tuhan yang sanggup mencukupkan. Yang walaupun ku bilang, kadang sebagai manusia saudara, uang bapak pun segini ya, bapak suruh lagi aku doktor. Aku minta S2 pun bapak nggak sanggup. Tapi setelah ku pikir-pikir, rupanya kalau ku buat kayak gini, ada peluang kayak gini. Tuhan cukupkan ya. Ya udahlah Pak, kalau nggak ada uang bapak, ku juallah motorku ini, aku mau ngojek. Jangan begitu. Inilah kan, ku bilang lah, pikiran manusia saudara. Saya bicara logika, kayak gini, kan pasti ketutup Pak. Jangan kayak gitu, harus punya iman. Bersyukur saudara, bapak saudara nggak pendeta, ya kan? Kami lebih bersyukur bapak kami pendeta, amin. Haleluya. Dia bilang seperti itu saudara. Mengena dengan moto saya. Kami di tesis saudara ada dibuat kesan pesan moto, ya kan? Baru kali ini aku buat moto saudara, seumur hidup. Kalau kalian mungkin yang agak-agak alay adanya dulu di hari saudara. Makes, mikes, moto. Kanannya kalian kayak gitu kan? Anak-anak muda jujur. Ya kan? Aku sampai nanya-nanya dulu sama kawanku sama kakak, apa arti mikes? Oh, minuman kesukaan. Makis, makanan kesukaan. Moto. Udah hebat saudara punya moto. Saya baru nulis tesis, baru saya tulis moto saudara. Saya buat seperti ini. Ini promosi ya kan. Supaya saudara doakan juga. Moto saya buat seperti ini. Jangan terlalu cepat untuk beristirahat. Karena perjalananmu masih terlalu panjang. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tetap percaya karena Ia yang akan membuat engkau tidak menjadi lelah, melainkan semakin kuat. Amin. Waktu saya tulis ini saudara, betulnya ini Tuhan. Jangan cuma tahu teorinya aku Tuhan. Tapi saya doakan supaya apa? Supaya ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku tidak akan menjadi lelah dan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meskipun saat ini mungkin imanmu sedang bergumul, saya mau katakan kepada saudara, mungkin saat ini engkau sedang lemah, engkau sedang bergumul, tapi apapun itu yang Tuhan mau katakan malam hari ini, yang mau firman Tuhan tegaskan malam hari ini, jangan berhenti sampai Tuhan yang menghentikan hidupmu. Saudara perhatikan kata-kata ini. Jangan berhenti sampai Tuhan yang berkata engkau berhenti. Kenapa? Karena Ia yang akan memperlengkapi dan memelihara kehidupanmu. Percaya dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memperlengkapi hidup saya dan saudara. Dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan.